Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sekalian yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah yang telah menentukan kita kembali dari kematian kita sejenak. Semoga kesempatan hidup ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan kita yang kuat menjalankan syariat-syariatnya, dan kelak ketika kita menghadap Allah dengan kematian yang sesungguhnya menjadi orang yang husnul khotimah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita sampai akhir zaman. Semoga kita telah mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di akhirat. Bapak sekalian, kita sedikit mereview tentang orang yang mendapatkan bagian seperempat. Jadi pembagian yang pertama yang kita kaji setengah, nomor 1, nomor 2 1/3, nomor 4, nomor 3, nomor 3 orang yang mendapatkan 1/4. Orang yang mendapatkan bagian 1/4 itu adalah yang pertama suami. Jika mayit tidak punya anak, jadi suami jika mayit tidak punya anak itu bagiannya adalah 1/4. Jadi bapak-bapak, jika mayit punya anak, jadi jika mayit itu punya anak, jenengan ini kalau ditinggal istri wafat dan suami istri ini punya anak, itu jenengan hanya mendapatkan bagian 1/4, tidak lebih dari. Kalau plus setengah nanti ada, kalau nggak ada anak dia mendapatkan setengah. Jadi suaminya meninggal, istrinya meninggal, kemudian meninggalkan seorang suami, ya seorang, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, maka suaminya mendapatkan bagian 1/4, kemudian anak-anaknya ini mendapatkan bagian sisa. Tidak lebih dari itu, dia hanya mendapatkan bagian sisa. Ini suami 1/4. Misalnya lah, yang paling gampang kan saya sering beri contoh, kalau 1 M itu 200 juta, 250 juta, yang ini 750 juta. Anaknya dapat lebih banyak daripada suaminya. Bagaimana kalau anaknya masih kecil, masih di bawah umur 5 tahun, 4 tahun, sama haknya tetap diberikan, walaupun pengelolaan uangnya itu diserahkan tetap kepada suami. Tapi ini diberi dulu, jangan tidak diberi. Nah, kadang-kadang kan suami itu kepingin nikah lagi, maka haknya anak ini saran saya itu diberikan dulu baru dengan nikah. Sebab kalau tidak nanti menjadi persoalan. Ini misalnya masih kecil, begitu suami nikah dengan istri yang kedua, ini akan sulit nanti membaginya. Bagaimana membagi harta yang
Nah kalau sudah nikah yang kedua, kalau sudah dibagi itu enak. Berarti ketika dia dengan istri yang kedua itu memulai dari sisa harta yang dia miliki yang sah. Jadi dia kan dapat 250 juta plus krono gini, 250 juta plus krono ini. Ya insya Allah cukup lah. Kalau dia di seperempatnya 200 juta itu kan berarti harta 1 M. Berarti dia ini modal menikah yang kedua itu, nah ini bener ya. Pada istri yang kedua dia modalnya adalah 1,250. Gimana kan ini betul ya? 250 juta, 1 M 250 juta. Nah ini baru sah miliknya dia, miliknya suami. Bagaimana nanti kalau dengan istri yang kedua? Ini istri kedua, kemudian suami ini wafat. Apakah dari harta yang 1,250 juta, 1 M 250 juta itu apakah dimiliki oleh istri yang kedua semua dengan anak yang kedua? Tidak. Juga nanti akan dikembalikan juga ke anak sini. Kalau tahu misalnya dari istri yang kedua dia dapat anak 2, laki-laki dan perempuan, maka kalau suaminya itu meninggal, ahli warisnya adalah satu anak laki-laki dari ibu yang pertama, 1 anak perempuan dari ibu yang pertama, 1 anak laki-laki dari istri yang kedua, 1 anak perempuan dari istri yang kedua. Ini mendapatkan ahli waris semua. Jadi kalau di total itu, kalau suaminya meninggal, maka istri ahli warisnya adalah istri yang kedua, kemudian 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ini mendapatkan bagian 1/8 dari ini. Kalau nggak berkembang, sisanya dibagi 4 orang ini, dari istri yang pertama dan istri yang kedua. Ngoten Bu nggih. Semerap Bu saya? Semerap ya? Monggo Pak. Untuk yang pertama tadi Ini? Iya ini. ya, itu kan 1 anak perempuan, 1 anak laki ya, dari 50 itu bagiannya seperti apa? Oh ini, karena ini 2/1, maka anak laki-laki mendapatkan 500 juta, ini mendapatkan bagian 250 juta, ngeten Pak. Karena laki-laki itu 2 kali lipat dari bagiannya perempuan. Nah kalau dia dapat begini ini insya Allah aman. Walaupun misalnya anak laki-laki ini lebih kecil daripada anak perempuan. Misalnya anak perempuan ini kan barep, terus ini cepili, tetap bagiannya lebih gede tinimbang mbake. Kan ada orang itu kadang-kadang sudah umur 20 baru dia adik. ada yang gitu tuh. Baru umur 20, ibu lahir mana? Lanang, cilik. Lah dia mendapatkan bagian ini. Walaupun cilik tetap bagiannya lebih gede. Tidak kemudian cilik, bagiannya cilik tidak. Nah, jadi nanti di sini difahami Pak. Jangan memahami pada kecil dan besarnya, tapi pahamilah bahwa dia adalah laki-laki atau perempuan. Ngerti Pak nggih? Nggih. Kalau misalkan anaknya lakinya juga, Oh, laki-lakinya 2. Laki-lakinya 2 ya. Berarti ini dikali 2 Pak. Laki-laki dikali 2, perempuan dikali 1. Ini 2 sama dengan 4, ini dengan 1. Berarti 750 itu dibagi 5. Ini kan 5 Pak ya. Nah, dibagi 5. Kira-kira ketemu berapa Pak? Ini Bu?
150 ya, baru 150-an. Berarti per anak laki-laki itu mendapatkan 300 juta. Nah kan kali 2 ya, sama dengan ini. Kemudian ini mendapatkan 150 juta. Jadi pokoknya laki-laki ini harus mendapatkan 2 kali lipat daripada bagian anak perempuan. Kan biasanya anak perempuan kan gak patok gelem, ini gak podo, gak podo. Lah ya kok cek enak gitu. Aku mendino ngeramuti ibu sampai lo saya cilik lah gak ngeramuti ibu. Bapak gak ngeramuti, bukan rambut aku tak ngeramuti. Nah, pertanyaannya adalah selama ngeramuti itu utang apa? Nah gitu ya, utang apa diberi? Apa birrul walidain? Itu saya sarankan harus jelas Bang. Termasuk nanti rumah itu kalau dibangun anaknya, itu anaknya itu bangunkan untuk orang tuanya pengutangi kan harus begitu kan. Jadi sama itu jelas, orang tua sampean punya rumah sudah jelek, sama rumahnya kaya, kemudian sama itu tak bangun lagi gitu. Kata-kata itu dikasihkan sebagai birrul walidain kepada kedua orang tua, ataukah itu sebagai hutang? Nah, ya. Karena gak ada utang kan dicaluk. Ini tak utangi, besok nih bapak ibu wafat ya, aku njaluk mana, tak jaluk mana duit ibu ini. Sama ngomong karo wong tuh, ngomong, Bu, Pak nggih ngeten nggih, niki kula bangun, tapi niki utang langsung balik mati malah. Ya, balik langsung mati. Ya Allah gitu. Nah kadang-kadang akadnya tidak jelas, anak kepada orang tua itu tidak jelas. Ya kayak birrul walidain. Begitu orang tuanya meninggal, lho itu sing bangun omahku aku, lho sama bangun omahku enggak, iya Mbok. Kalau sudah hibah beda Pak, karena kepada orang tua dihibahkan ya sudah. Kalau sudah dihibahkan kepada orang tua, maka harta itu menjadi warisan bersama, bukan karena saya yang bangun dan aku njaluk mana. Lah ketinggale Pak ngono. Terus liyane ya undat-undat. Lah masih aku yang ngeramuti ibu. Bapak nek nalika sakit. Lha iki apa? Ya saiki ngene, sampean dolan rumah sakit iku sedina rumah sakit iku piro biasane bayarane? Nek tukang ya 150 lah. Sedina ngono. Dadi itu hitungan kabeh Pak. Lah nek 2 tahun ayo entek duit iki. Jadi sebenarnya kalau birrul walidain itu jangan menghitung jumlahnya, tapi lihatlah ini. Akadnya itu dilihat. Ngerti Pak nih? Oke, ada lagi? Tanya Bu? Oke. Yang biaya dikasihkan orang tua itu tidak benar sama orang tua, sama saudaranya. Kalau bilang kepada saudaranya boleh, pokoknya akadnya jelas. Dulu-dulu dikandani ini ya, wong tua gak usah dikandani. Omah iki tak bangun, besok nek bapak ibu wis gak ono, ya engko aku njaluk modalku mbiyen iki piro. Kok disisane ya didol. Bareng ngono ya wis aku njaluk modal utang biar 200 juta ya 200 juta. Sesuai tak jaluk. Mari ngono, sama tetap oleh bagian warisan dari sisa itu. Misalnya ketemunya harganya 1,2 M, sama kan dapat 200 saya sama ambil dulu, baru harta warisannya sebesar 1 M. Nonton dulu. Tapi harus jelas akadnya. Jangan sampai tidak jelas. Mereka kalau nggak jelas itu sulit menghitungnya. Dan itu sering terjadi di masyarakat tentang hibah dan tidak hibah. Oke, ada lagi? Boleh, masih berhak mendapatkan waris.
Misalnya jenengan menghibahkan kepada anak rumah, kemudian yang satu juga dikasih rumah, berarti 2. Terus sama masih ada rumah satu. Anak sama, mohon maaf, anak sama perempuan. Apakah dia masih berhak mendapatkan warisan rumah itu yang masih tinggal 1? Iya. Dan itu justru lebih berhak. Nanti dia mendapatkan rumah dari hibah sampean, kemudian dia juga mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh sampean. Jadi kalau dia hibah, cuman dia tidak boleh menerima wasiat. Jadi anak itu tidak boleh menerima wasiat yang berkaitan dengan pembagian harta. Itu besoknya aku sekarang si omah itu kan adikmu, itu nggak boleh. Itu harus wasiat itu diberikan kepada bukan yang ahli waris dan maksimal 1/3. Oke, enggak Pak? Oke. Saudara kita kemarin haji rasanya mengenai dalil-dalil waris apakah memang An-Nisa 11-12 sama ayat yang terakhir saja sama. Oh, ada hadisnya. Nanti kita pada bab terakhir kita akan bahas dalil, khusus dalil, anak ayat, anak hadis. Jadi asbabul wurudnya kenapa ada waris itu semua sudah kita tulis Pak di pada bab dalil. Nanti kita masuk pada bab dalil. Semuanya ada. Karena waris itu tidak mungkin ijtihad kecuali gonogini itu ijtihad ulama. Ada ijtihad yang kedua adalah ulul arham. Ulul arham itu orang yang di dalam Al-Quran dan hadis tidak tercatat, tetapi ulama berijtihad, mereka diberi. Contoh cucu dari anak perempuan, kan dekat itu, tapi dia nggak dapat, dalam Al-Quran nggak dapat. Bagaimana kalau semua ini gak ano, dulur gak ano, ponaan gak ano, paman gak ano, wabe gak ano, selalu wong gak ano kabesan. Barulah kemudian cucu itu diberi seperti bagian anak perempuan setengah, itu ijtihad. Setengah saja, tidak boleh banyak-banyak cucunya itu. Ya, kemarin itu Pak Edi hanya ke saya pusat dijelaskan berkaitan waris kalau punya anak laki, maka untuk saudara-saudara suami atau istri terhalang untuk mendapatkan bagiannya. Yang ingin saya tanyakan itu dalilnya mana? Iya. Saya tanyakan di sini, apakah hanya di ayat itu kayak ada hadis. Cuma ketika dibaca nggak ketemu, maka saya coba untuk itu kita hanya bisa memahami kalau ada kalimat jika maka itu penjelasan. Sekarang kita nggak rinci banget. Padahal jika kalau kita pahami di kalimat itu jika itu maka ya, karena di dalam Al-Quran itu kalau tidak jika ya maka dan. Nanti penjelasannya itu pada kajian babnya itu nanti. Kalau langsung difahami ayat itu, kalau difahami langsung membacanya itu sulit. Saya pertama belajar ayat itu kelas 1 ahli ya kalau salah itu. Iki ayat kok ini ya. Iya gitu. Iya ya. Terus dulur kandung harus dulur seibu itu di mana dalilnya itu. Nah setelah kita buka tafsir Anda akan tahu. Jadi nggak ternyata tidak cukup hanya pada kita baca tekstualnya, tapi kontekstualnya juga kita baca di dalam tafsir. Kemudian di dalam hadis-hadis nanti kita baca. Nah nanti itu pada bab dalil. Tenang saja, karena Pak Edi suruh datang. Nah karena beliau kan honeymoon. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo Pak.
diwasiatkan? Oh, enggak boleh. Ya, jadi waris itu diberikan, dilaksanakan dan diberikan setelah orang itu meninggal. Ya, ya kan nanti kalau jaga-jaga dan tidak jaga-jaga itu nanti ketemunya sama. Dalam hukum Islam itu ketemunya sama. Nah, saran saya begini, kalau anaknya itu perempuan semua, anak saya perempuan semua, dan apa ya, zaman kasihan kepada kehidupan mereka, hibahkan saja semua harta itu kepada anak-anak. Sudah selesai, Pak. Hibahkan ketika suami istri masih hidup, sudah hibahkan semua. Ada 3, hibahkan semuanya. Anaknya 2, rumahnya 4, loro-loro. Gitu aja. Anaknya 3, rumahnya 3, satu-satu. Lalu orang tuanya, yes, bismillah, melo anak. Ya, semoga mendapatkan menantu yang baik. Anaknya mungkin baik, tapi menantu itu kan kadang-kadang iya, ini kompor biasa, kompor gas, Pak. Iya kan ada menantu kayak ya lanang. Setan itu, Pak, Ustaz, ono ae. Caranya itu loh, ono ae. Kok jangankan kita. Hasan itu, Hasan cucu Nabi. Dalam sebuah riwayat itu kan sampai dia diracun oleh istrinya. Walaupun ada yang berbeda itu, padahal sekelas Hasan ya, cucu Nabi. Dia diracun oleh istrinya karena tergiur oleh ini. Kemudian Sam'un, Nabi Sam'un itu dalam riwayat itu kan yang mengetahui rahasia kekuatan Sam'un itu ya istrinya, dan tergoda oleh harta itu. Kemudian dia mengatakan bahwa kelemahan Sam'un ada di sini, maka kelemahannya itu dipotong, kemudian dia lemah, tidak menjadi orang yang kuat lagi. Sam'un, ada yang mengatakan Samson. Bal'an, zaman Nabi Musa alaihissalam kurang apa, Pak, doanya? Bal'an itu ulama besar, orang yang doanya mesti diterima oleh Allah, mesti, Pak, diterima oleh Allah. Tapi kan dia pernah mendoakan Nabi Musa dan kaumnya celaka karena diminta oleh kaumnya. Diminta oleh kaumnya. Tentu siapa yang menggoda itu? Istrinya. Jadi wong di sing lanang gak iso digodha. Masyarakat nggodha sing wedok. Ngene lho, Dek. Mbak, sampean kok pakei duwe, pakei macam-macam. Terus sampean kudu njaluk doa ning bojo sampean. Ya apa carane kelompok Nabi Musa itu hancur, kan begitu. Nah, wong lanang wong wedok itu ketemu wong wedok bersabda, Pak, Masya Allah. Wong lanang sekelas Bal'am dulu langsung kelepek-kelepek wis gak iso lapo-lapo. Lah ya Mas, ono ora enggak doa langsung tak tenan gitu. Itu kelas Bal'am dan itu bisa dalam Al-Qur'an. Artinya pasangan itu begitu pula suami juga bisa ngompor-ngomporin. Karena itu carilah pasangan hidup yang baik. Kalau golek mantu sing apik. Cuman sudah nikah, Ustaz. Nah, ini salam nanti yang baik. Ya, ada lagi? Ibu ada, Bu? Tanya. Nggak ada ya? Gimana, Ustaz? Jika suami ini adalah masalah dicoreng dalam kakak. Orang tua. Nah, ini anak dari suami itu apakah masih dapat matis? Masih. Kalau jalurnya sama, masih tetap masih. Jadi kalau ada anak yang dicoret dari kakak, tidak berarti dia hilang haknya. Dia akan tetap mendapatkan. Terus bagaimana caranya? Dia harus mengajukan ke pengadilan bahwa dia adalah anak kandung si A. Dan itu bisa, Pak. Jangankan yang sudah tertera sejak kecil kemudian besar dilempar.
Yang kecilnya dia tidak tahu ayahnya siapa, nggak ada aktenya, kakaknya nggak ada. Itu ketika dia besar kemudian dites DNA, oh iya ternyata anak si A, maka dia itu sudah berhak mendapatkan warisan. Apalagi yang pertama tertulis, sangat bisa, tapi semua itu proses pengadilan, tidak bisa kita reka-reka, tidak bisa, harus melalui proses pengadilan. Karena kalau proses pengadilan itu baru kemudian, kecuali kalau memang dia adat, Pak. Adat di pulau tertentu, katanya di Pulau Bali itu perempuan tidak mendapatkan warisan. Katanya sih, saya belum tahu persis, tapi ini kan kila wakola, bener apa enggak saya enggak tahu. Ada yang tahu, bener nggak itu? Bener ya? Nah itu kalau misalnya bener kan berarti itu adat yang mereka laksanakan untuk adat kebiasaan sehari-hari. Jadi besok kalau suaminya wafat, dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Kalau Islam masih dapat. Dulu sebelum Islam itu datang, memang wanita itu nggak dapat apa-apa. Karena itu ketika Islam itu datang, Islam kemudian memuliakan wanita. Wanita itu diberi, tapi kakek oleh separuh. Karena ibu jangan protes. Kok tidak sih Ustaz? Sejarah itu sama itu asalnya gak oleh. Sejarah itu gak oleh. Orang-orang nggak suka sama wanita. Sejarahnya nggak boleh, kemudian Islam turun, kemudian Islam memberikan hak kepada perempuan. Dan itu hak itu paten, Pak, nggak bisa berubah. Sedangkan hak gonogini itu adalah ijtihad ulama Indonesia supaya wanita itu kalau dia tercerai atau dia ini ditinggal mati suaminya, itu masih ada ekonomi yang bisa dia pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu Ustaz nih. Kalau misalnya yang laki-laki ini nggak diakui, itu karena akui lebih kuat dan kuat itu ada suatu aib tertentu sehingga mengaku keluarga tersebut atas anak. Nah itu ya pengaruh dari suami laki-laki ini apakah masih dapat waris atau tidak? Dapat waris dengan cara ke pengadilan. Masih dapat waris Ustaz. Dengan cara dia harus ke pengadilan. Karena memang dia cucunya, cucu kandung. Nah, yang pertama, yang kedua, dia memang tidak ada yang menghalangi untuk tidak mendapatkannya. Dia mesti dapat. Dengan syarat itu. Kalau ada yang menghalangi ya tidak bisa. Walaupun tidak diakui, walaupun diakui atau tidak diakui, kalau ada yang menghalangi dia nggak dapat. Ya contoh begini, anaknya 4 lah, 4, laki-laki, perempuan. Ini benar dari ini, laki-laki, perempuan. Nah ini nggak diakoni. Ini misalkan begitu, ini meninggal, maka ini nggak dapat. Kenapa? Karena terhalang oleh ini, Pak, oleh anak laki-laki ini. Ini nggak dapat. Nah biasanya orang Jawa kan iki DKI, warisannya bapak nih, jatah bapak nih, dinyono anak-anak itu. Dalam Al-Quran tidak, ini tidak dapat karena terhalang oleh anak laki-laki. Jadi ahli warisnya adalah 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Nggak ada cucunya ini, nggak ada. Tidak dimasukkan, asalkan dia meninggal duluan. Jadi kalau dia tidak ada yang menghalangi, dia dapat. Kalau dia ada yang menghalangi, dia tetap tidak dapat, walaupun diakui statusnya. Oke, ada lagi? Ada Bu? Nggak ada ya. Yang kedua, dari kakak. Dari kakak, dari apapun itu kan keputusan sebila karena ada tapi itu tetap jalan. Walaupun kadang anak itu mewuti, Pak. Iya bener, mewuti itu. Tapi tetap dia berhak.
berhak mendapatkannya. Ada kasus itu kan begini, dia anak tunggal laki-laki dan dia beti omai didoli ya, tinggal satu apa dua gitu oleh saudara istrinya, saudara ibunya meninggal. Itu nggak dikasih tahu ke anaknya yang laki-laki ini. Ustaz, kalau dikasih tahu didol. Nah terus kita merahasiakan kalau ada rumah satu milik orang tuanya. Gimana Ustaz hukumnya? Ya haram juga yang menutupi. Salahnya kalau ditutupi. Nggak boleh, menutupi juga nggak boleh. Walaupun dia itu betik. Persoalan betik itu kan persoalan pendidikan. Kewajiban orang tua menjadi anak tidak betik kan begitu. Dia kalau kemudian betik, ya orang tuanya ya apa dia nih gitu. Saya kadang, tapi kalau begini sekalian, kalau saya kadang-kadang merunut, kalau dia mau betik itu apa sih kesalahan orang tuanya itu mesti ada. Setelah kita telusuri kan beberapa kasus itu, dia juga makan harta warisannya orang lain. Ya dan itu nggak pernah terasa loh. Dukur-dukuran itu ya makan milik bure, memilih siapa, dulure mana begitu, sehingga mungkin anak ini dari kecil ya wis biasa makan dan orang tuanya mungkin merasa itu halal, gitu. Kan begitu. Jadi harus gak apa-apa, halal. Ternyata saya lihat berpengaruh. Mungkin kerjanya ya normal. Saya melihat beberapa anak, ya bukan beberapa ya, banyak anak di suatu kota tertentu itu kadang-kadang lebih brutal perilakunya. Apa yang salah? Padahal orang tuanya ya bekerja, ya halal kerjanya. Tapi kalau kita telusuri itu, ternyata ada sisa harta haram yang dimakan oleh anak dari orang tuanya yang dia tidak tahu warisan. Mudun ke bawah. Dan itu kita harus hati-hati. Saran saya, sudahlah, harta itu memang ujian, buat kita semuanya ujian. Mau ya begitu, kalau nggak mau ya begitu. Karena itu jangan soro-soro kalau kerja. Esok mangan, bayar listrik, iuran, warga. Esok dia mangan rongulan, terus aman, terus tenang aja. Nek sisa-sisa di umroh, santai saja Pak hidup ini. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Yang kedua, seperempat ini adalah istri. Istri jika mayit, ini kan ada jikanya. Jika itu menjadi syarat. Jika mayit memiliki anak, tidak memiliki anak. Jika mayit tidak memiliki anak, jadi begini, ibu-ibu, kalian lihat nih, nek suami sampean meninggal dan sampean suami istri nggak punya anak, sampean itu dapat seperempat toh, seperempat, maksimal seperempat plus gonogi. Nah ini, tapi tetap oleh gonogi ini tidak boleh menghai seluruh harta. Ini kalau tidak punya anak. Kalau punya anak berapa Ustaz? Hanya 1/8. 1/8. Kalau punya, nanti kita bahas 1/8-nya. Jadi 1/4 itu dengan syarat rumah tangga itu tidak punya anak. Tadi itu kalau 1 M ya mau oleh 250 juta, sing 750 juta diberikan kepada saudaranya suami. Misalnya suami sampean wafat, nggak punya anak sama sekali, kemudian sampean hanya dapat 250 juta, sing 750 juta sampean ngene dhuwure bojo sampean. Iki gak terima, sama dengan tidak terima, kan gitu. Ya Allah,
kerjane swara ya. Kerjane soro, kerjane macam-macam. Ternyata kidulure bojoku. Ya ampun. Dulur bojoku mata duitan. Sing mata duitan ya kita sebenarnya. Nah itu jenengan sudah harus secara mental itu harus siap. Kalau istri yang bekerja, uang gajinya yang untuk buat bersama atau gimana? Ya kalau istri yang bekerja, kalau dia menikah resmi, bukan nikah siri, itu tetap dibagi konogeni itu. Jadi konogeni itu adalah pendapatan bersama. Apakah yang bekerja itu suami atau yang bekerja itu istri, tetap dibagi dua. Gitu. Kalau nikah siri nggak dapat, nggak ada konogeni kalau nikah siri. Nggak ada percaya itu, tidak ada konogeni ketika dia di dalam nikah siri, nggak ada. Kalau perempuan bekerja ya itu hanya perempuan. Kalau laki-laki bekerja itu hanya laki-laki. Jadi laki-laki kerja itu miliknya dia, tapi dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Istri bekerja, maka itu miliknya istri. Selesai. Kalau nikah siri. Kalau dijual nikah siri disepakati. Kalau sepakati lain. Ini standar ya, standar hukum. Yang kedua, tidak ada konogeni kalau ada perjanjian pranikah. Pranikah itu berarti sebelum nikah itu sudah kesepakatan. Ini ya, Mas. Nanti kalau kita ini meninggal, jadi sebelum nikah itu sudah dikuatkan. Sebelum nanti terjadi apa-apa, kalau kita meninggal, maka kita tidak ada konogeni, yang ada hanya warisan. Milik saya, milik sampean. Usaha saya itu milik saya, usaha sampean milik sampean. Nah, itu begitu Pak. Iku nek ana sing dibagi. Wis kadang ngomong konogeni, lah ya sampean kerja apa lah kerja apa. Ya, terus kadang kerja, terus kadang lainnya kok kerjanya kok titik gitu. Jadi walaupun yang kerja itu istri, suami tidak bekerja, suami dapat konogeni 50% dari usaha sampean. Sekarang saran saya itu begini kepada istri, siapapun istri, nek iso, sing wedok gak usah kerja, jalan sama nikmati aja hidup di rumah, tenang, santai. Kalau ada uang lebih, ya wis dibuat sing enak lah, buat ibadah kepada Allah, suami istri, selesai. Itu tadi. Istri nggak usah bekerja soro-soro, wis biasa-biasa saja. Nanti kalau suami sama meninggal, sama dapat 50% plus warisan. 50% plus warisan. Karena itu menjadi hak sama dilindungi oleh undang-undang. Nggak boleh keluarganya suami mungkin nggak boleh. Dia akan tetap dapat. Nggak boleh. Ada lagi Bu? Bapak-bapak untuk istri. Jadi 1/4 ini Pak, itu menjadi hak paten yang oleh Al-Quran dicatat. Nah sisanya itu kan diberikan kepada saudara suami. Nah ini dapat 1/4, sisanya diberikan ke sini kepada saudara suami, saudara sekandung terutama. Semuanya sisanya itu. Nah ini 1/4 plus konogeni itu insya Allah cukup lah ya. Insya Allah cukup. Sisanya diberikan ke sini. Nah ini kan seperti yang saya katakan dari awal, kita memang secara mental harus siap memberikan harta itu dengan cara yang Islam, cara yang baik seperti ini. Cuma tidak semua orang ini mampu. Karena itu harapan saya begini, jenengan belajar di sini, itu nanti juga diajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu tahu. Saya kadang kenapa ngaji itu ngajak istri, ngajak anak? Ya saya kasih tahu. Dari sini saya ngajari anak-anak itu. Karena oleh belajar itu gampang, memahamkan sampai anak itu, istri itu benar-benar dia paham,
tentang hak dan kewajibannya itu enggak semua. Lah saya ngajarkan itu melalui begitu. Saya ajak ngaji. Anak-anak saya ajak ngaji. Biar tahu bagaimana abinya mengajarkan ini, dan dia harus tahu bagaimana warisan ini ono masalah. Ini ono bagian tapi nek gak ono ya apa mana wong gak ono. Gak ono kok dibagi. Oke. Iya Pak, iya Bu. Anak sudah meninggal ya, dan orang tuanya akhirnya memberikan rumah atau tanahnya. Iya. Jadi posisinya kalau sudah menikah itu kan nantinya akhirnya jadi milik bersama, itu gimana? Kalau dari notaris sekarang sudah nggak bisa ya. Kalau orang tuanya itu memberi kepada anaknya ketika dia sudah menikah, itu menjadi milik anaknya, bukan milik harta bersama. Ya, cuma di notaris sekarang itu kan juga hitungannya kan nggak apa, kalau ada apa-apa juga ini suaminya juga beroleh pada saat sudah menikah. Gini. Notarisnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya jenengan ngasih rumah ke anak, itu milik anak. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya terjadi perceraian, maka rumah itu tidak bisa dikono gini. Itu tetap kembali kepada anak jenengan. Walaupun sudah menikah. Kecuali kalau anak jenengan wafat. Anak jenengan wafat itu rumah itu tidak digonogini, tapi rumah itu diwariskan kepada siapa? Suaminya juga dapat, cuman ya tadi itu 1/4 atau setengah. Hanya itu. Nah, kalau terjadi perceraian itu nggak bisa, karena itu ini milik saya, rumah ini milik saya, dikasih orang tua. Itu. Jadi harta bawaan itu tidak bisa digonogini. Yang digonogini adalah harta pendapatan bersama. Setelah menikah itu dapat apa? Dia istri suami dapat punya rumah sendiri, sudah punya rumah sebelum menjadi suami. Kalau istri juga sudah punya rumah dari orang tuanya masing-masing. Begitu dia nikah, rumah ini tetap terpisah Pak. Tetap terpisah. Dia akan menjadi harta waris pusaka kalau salah satu itu meninggal. Kalau terjadi perceraian, rumah ini tetap aman. Yang dipisah jadi dua itu pendapatan yang bersama-sama. Misalnya punya rumah dari orang tua, satu punya orang tua juga dari rumah dari orang tuanya. Kemudian dia bangun rumah lagi. Nah, ketika dia bangun rumah lagi yang ketiga di dalam pernikahan, itu baru disebut dengan harta bersama. Nanti yang digonogini yang rumah satu itu kalau terjadi perceraian. Yang pertama awal-awal itu tidak Bu. Jadi masih aman. Di notaris juga sama, nanti begitu. Oh suaminya, gini. Nanti di awal jenengan balik nama. Karena tidak saran saya begini, kalau jenengan menghibahkan kepada anak, hibahkan sebelum dia menikah. Karena di notaris itu ada pendapatan ini didapat sebelum menikah itu mesti ada. Kalau dia sudah menikah, nanti hanya izin dia kepada suami. Dia dihibahkan. Nanti ada kalau di notaris mesti ada. Itu dihibahkan kan kalau kita mengasih properti kita, kalau kita menikah itu kan juga simbolnya kan jual beli juga. Oh iya. Nah. Nanti gini, jenengan kalau ingin menghibahkan gitu, nanti atas nama istri itu. Nah, terima istri ya. Nanti minta penjelasan catatan bahwa rumah itu adalah miliknya istri. Itu bisa Bu di notaris. Ada. Walaupun nanti pada saat jual beli itu anak itu istri itu harus minta tanda tangan suami iya, tapi tetap itu menjadi miliknya. Saya di BBM itu begini, saya sama teman-teman, orang Cina itu apa cara membagi waris? Dia kemudian bilang, saya tuh ya heran Ustaz, nah Cina itu ya dewe-dewe, suami dia dewe-dewe, istri dewe, lah terus kakak kadang-kadang kakak itu sisi. Itu yang kita nggak tahu. Kebetulan saya ini menjadi imam di masjid kantor BPN.
di Surabaya. Jadi saya sering tanya tentang hukum itu. Walaupun kadang-kadang banyak yang nggak paham tentang hukum waris, tapi kita menjelaskannya itu begitu. Insya Allah aman, masih aman. Nanti di hasil catatan lah itu bahwa hibah ini adalah hibah kepada anak ini, masih ada catatannya. Bisa. Nanti di notaris bisa Bu minta bahwa ini adalah hibah benar untuk anaknya. Dan nanti di notaris juga bisa dicatat bahwa tidak di gonok ini. Itu mesti bisa, perjanjiannya mesti bisa. Oke, sama nih. Nah, ini baru 2. Ini seperempat. Seperempat itu suami, dia dapat seperempat kalau mayit punya anak. Yang istri seperempat kalau mayit tidak punya anak. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.